Sekar gadung yang kembang menur tangis mualung pinor kan ngoyot ngoyot. Dalam kita yang satu ini emang jago ya pemirsa. Untungnya dia gak jadi dalam kerusuhan, apalagi dalam mafia peradilan. Hehe. Daripada dia cuma ngomong sendiri, mending ya Bang One ajak ngobrol. Pak Dalang, Anda memahami sekali dunia pewayangan ini. Kalau Bang One perhatikan, konflik di dunia pewayangan sama kusutnya dengan konflik di dunia nyata. Di dalam melakukan wayang tentu saja waktu itu kan di wayang kan nggak ada hukum yang dibikin oleh parlemen atau apa, tapi hukumnya dibikin oleh ya raja sendiri gitu loh, dibikin oleh mereka yang menang gitu Bang One. Tetapi mafianya juga banyak, namanya Sengkuni. Kalau di dalam Kurawa itu namanya lakonnya Sengkuni. Anda bilang ada mafia aja, berarti ada juga godfather yang suka berada di balik layar dong. Pertanyaan Bang One, kenapa sulit menangkap the man behind the scene dalam setiap kasus besar di Republik ini? Ya gini Bang One, saya itu nggak ngerti hukum, saya itu cuman kepanjangan, mungkin cangkem saya ini kepanjangan dari masyarakat awam. Katanya sumber dari segala sumber malapetaka bangsa ini bermula dari tender IT di KPU yang katanya mau dibongkar sama Pak Antasari, terus tiba-tiba Pak Antasari masuk penjara itu. Banyak kejadian-kejadian yang akhirnya sebetulnya karena saling pegang kartu truf. Ya siapa tahu Pak Ical sekarang pegang kartu truf Pak SBY pegang kartu truf Pak Ical. Di wayang itu hampir semua orang pegang kartu truf. Saya sering ngomong bahwa NKRI itu sebetulnya negara kartu Republik Indonesia dengan apa jokernya itu Gayus gitu. Walah, sebutan apa lagi itu negeri kartu? Kalau negeri kartun itu baru negerinya Bang One. Tapi pemirsa, ngomong-ngomong soal bukan kartu, Bang One jadi teringat nyanyian Gayus sesaat setelah vonis terhadap dirinya dibacakan. Satgas yang mengarahkan dan mengalihkan isu dari mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan dirjen pajak, atau mafia hukum yang kemungkinan melibatkan Sirus Sinaga. Namun ditakutkan membongkar kasus Antasari. Loh. Apa hubungannya Gayus dengan Antasari? Kau pakai sebut-sebut nama Antasari. Aduh, persoalan makin rumit aja nih. Mantul ke sana kemari, kayak main biliar saja. Tapi herannya setelah muncul temuan Komisi Yudisial, ternyata ucapan Gayus bukanlah gertak sambal. Hanya berselang 3 bulan, Sirus Sinaga pun ditahan. Sirus dijerat 2 perkara. Pertama, dugaan pemalsuan dokumen, rencana penuntutan bersama Aposanuta Galung. Dan yang kedua, dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus Gayus Tambunan di Baris Krim Polri 2009 lalu. Rencananya Sirus ditahan selama 20 hari hingga 5 Mei mendatang. Aduh, malah ini penegak hukum kok malah main-main dengan hukum. Apa Bang One nggak salah dengar nih? Padahal Sirus pula yang menjadi jasa penuntut umumnya kasus Antasari. Kalau Sirus ditahan, apa ini tidak mencoreng Kejaksaan Agung? Lalu apa komentar Kapus Penkum Kejaksaan Agung Nur Rahmat? Pak Nur Rahmat, Bang One melihat penahanan Sirus oleh Mabes Polri jelas sebuah ironi. Hebat, jaksa dituduh sebagai penegak hukum yang malah mencoba mengelabui hukum. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Begini Bang Oneng ya, kita harus yakin, percaya bahwa aparat penegak hukum akan bekerja dengan profesional. Aparat penegak hukum termasuk jaksaan yang dalam hal ini adalah sejawatnya dengan Pak Sirus, tetapi karena ini adalah tugas yang dilakukan oleh mereka sebagai wakil negara, tentu tetap profesionalitas yang dijaga. Jangan curiga, jangan khawatir, yakinkan itu. Gimana Bang One nggak curiga kalau penegak hukumnya saja malah bermasalah dengan hukum? Kalau sudah begini, apakah Kejaksaan juga tetap mendukung Sirus, Pak? Begini Bang One, jadi memang benar bahwa saat ini
Pak Sirus sedang ditahan oleh penyidik Mabes Polri. Nah, penahanan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Dan penahanan ini juga itu merupakan kewenangan full domain dari tim penyidik pada Mabes Polri, sehingga Kejaksaan belum ikut campur dalam masalah ini. Oke deh Pak, meski kedengaran baik-baik saja, tapi masih ada yang mengajal Bang One. Bang One berharap ini bukan bagian dari sebuah skenario besar. Biar jernih, kayaknya Bang One perlu diskusi dengan pengamat hukum pidana Teuku Nasrullah. Bung Nasrul, dari kasus Antasari terlihat adanya hubungan yang tak harmonis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Apa tanggapan Anda? Pertemuan KAI tidak dilanjuti oleh MA, ya. Saya ingin mengatakan kita harus melihat dulu dalam kaitannya dengan kewenangan kelembagaan negara. Saya rasa semua lembaga negara yang ada di Indonesia ini sering ingin mendapat kekuasaan yang lebih besar daripada yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Spesifik tentang Komisi Yudisial, menurut Anda, apakah perlu ada revisi undang-undang? Kita harus merujuk pada sistem, bukan orang. Kalau ada kesalahan-kesalahan di orang yang harus diganti. Kalau sistem yang salah, sistem yang harus dibenahi. Betul, Bung Nasrullah. Pemirsa, sengkarut soal hukum di negeri ini memang sudah sangat sulit diurai. Sepertinya kepentinganlah yang jadi panglima, bukan lagi hukum. Kalau sudah begini, kasus Antasari masih sulit dicari titik terangnya. Lalu siapa dalangnya? Kalau Bang One disuruh nyari dalang keruwetan hukum di negeri ini, Bang One benar-benar angkat tangan. Pusing. Sebentar pemirsa, kok bulu kuduk Bang One berdiri ya? Siapa sih makhluk gelap di belakang Bang One ini? Apakah dia dalang yang sesungguhnya? Hai, tadi.